Hai everyone, selamat datang di Miskin TV. Jadi hanya di Miskin TV lah yang akan membongkar fakta-fakta menarik seputar dunia. Maka jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa subscribe, like, dan komen. Jadi kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik yang lainnya. So, pembahasan kali ini adalah, tahukah kalian kenapa manusia bisa kentut? Ayo, siapa yang bisa jawab deh. Nah, dan kira-kira apa ya penyebab utamanya? Yuk, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Terlebih dahulu kita memahami apa sih arti kentut itu. Nah, kentut atau dalam bahasa medis disebut juga dengan flatus adalah proses biologi yang normal terjadi secara reguler serta rutin dan menjadi hal yang lumrah pada setiap orang. Justru terkadang pada pasien yang melakukan operasi pada bagian sistem pencernaan, kentut menjadi tolak ukur dari kepulihannya. Wow, pasti udah asing ya. Kentut biasanya terjadi beberapa kali dalam sehari dan semakin sering terjadi jika mengkonsumsi makanan-makanan yang justru memang mengandung gas. Tetapi rata-rata seseorang melakukan kentut sebanyak 5 hingga 15 kali dalam sehari. Bahkan ada juga yang mungkin saja kentut lebih dari 40 hari dalam sehari. Jadi kondisi ini disebut dengan kentut yang berlebihan. Cukup gak baik juga ya yang sesuatu yang berlebihan itu. Nah, biasanya hal tersebut diakibatkan adanya permasalahan dalam sistem pencernaan seperti itu. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai kentut itu tersendiri. Kita beralih sekarang ke penyebabnya itu sendiri. Kira-kira apa ya penyebab kentut itu sebenarnya? Kita simak lagi ya. Inilah penyebab kentut. Gas yang dikeluarkan melalui kentut dihasilkan dari berbagai hal, termasuk akibat proses pencernaan makanan yang terjadi. Berikut adalah beberapa penyebab yang mengakibatkan tubuh menghasilkan kentut. Pertama, menelan udara yang ada di sekitar. Jadi saat kalian menelan makanan atau bahkan minuman yang kalian makan secara tidak sadar, kalian juga telah menelan sejumlah udara. Oksigen dan nitrogen yang terdapat dari udara yang ditelan akan diserap tubuh ketika udara berada di usus kecil. Kemudian sisanya akan dibuang karena dianggap sudah tidak diperlukan tubuh lagi. Jadi biasanya orang yang sedang cemas dan tertekan akan lebih banyak menelan udara, menyebabkan kentut yang lebih sering terjadi, termasuk Kang Gojek ini ya. Nah, contoh yang kedua, bagian dari proses pencernaan yang normal. Jadi ketika makanan dicerna dalam lambung akan menghasilkan asam, kemudian pankreas akan menetralkan kembali asam lambung agar tidak terlalu asam. Proses ini secara alami menghasilkan gas atau bisa disebut dengan karbon dioksida, kemudian dibuang melalui gas atau disebut juga dengan kentut. Nah, faktor yang ketiga adanya kegiatan dari bakteri usus nih everyone. Jadi usus mengandung berbagai jenis bakteri yang berperan dalam mencerna dan menyerap makanan. Jadi bakteri-bakteri ini akan membantu melakukan fermentasi beberapa makanan. Proses fermentasi yang terjadi ini menghasilkan gas sebagai hasil akhirnya. Sebagian gas akan diserap oleh darah dan dialirkan ke paru-paru, namun sebagian lagi akan dibuang dengan cara didorong hingga ke saluran cerna yang paling akhir, yaitu anus, lewat bentuk kentut. Nah, yang keempat, mengkonsumsi makanan tinggi serat. Namun terlalu banyak mengkonsumsi makanan berserat juga nyatanya nggak baik. Jadi bisa meningkatkan produksi gas di dalam tubuh. Usus harus tidak bisa dengan mudah memecah dan mencerna serat yang masuk, sehingga menyebabkan bakteri usus harus bekerja lebih keras lagi nih. Proses ini mengakibatkan bakteri usus menghasilkan lebih banyak gas, dan gas-gas tersebut harus dikeluarkan karena akan menyebabkan kembung. Gak cuma kentut, jadi bisa menyebabkan sendawa juga. Nah, selanjutnya mengalami beberapa kondisi medis seperti sembeli, iritasi pada sistem pencernaan, intoleransi laktosa, infeksi pada usus, terdapat gangguan penyerapan zat gizi pada usus halus, dan penyakit kolik dapat membuat seseorang buang angin lebih sering katanya. Ya, yang terakhir mengonsumsi beberapa obat. Nah, beberapa jenis obat mengakibatkan peningkatan gas di dalam tubuh seperti ibuprofen, obat laksatif, obat anti jamur, dan obat pengencer darah.
Apa ya yang menyebabkan? Itulah penyebab bulnya kentut terjadi. Mungkin diantara kalian yang mungkin gitu. Nah, itulah beberapa penyebab kenapa manusia bisa kentut dan dari mana asalnya dan kenapa. Sudah terjawab ya. Nah, yang terakhir ini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kentut itu berbunyi? Kenapa sih ada juga kentut yang cuma kayak ces doang tapi berbau? Ini dia penjelasannya, simak baik-baik. Apa sih penyebab kentut berbunyi? Terkadang ada suara kentut yang terdengar kecil, besar, atau bahkan tidak menimbulkan suara sama sekali. Jadi suara kentut ini disebabkan oleh otot dari usus yang berusaha untuk mendorong gas untuk dikeluarkan oleh otot anus. Dorongan yang kuat ini terjadi akibat gas yang terlalu banyak terakumulasi di dalam usus. Oleh karena itu, suara kentut sebenarnya dapat dicegah dengan pengaturan diet yang benar ya. Jadi jangan asal-asalan dietnya, jangan modal kurus saja, nggak gitu ya. Lalu kenapa sih kentut itu bau? Ini dia nih yang penasaran. Bau kentut sebenarnya tergantung dengan apa yang dimakan oleh masing-masing individu. Tidak jarang kentut tidak berbau, sedangkan tetap saja ada kentut yang menimbulkan bau tentunya ya. Yang tidak sedap bau ini sebenarnya berasal dari proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri usus, dan bau yang muncul tergantung dengan makanan yang dicerna oleh bakteri tersebut. Makanan yang menimbulkan kentut berbau tidak sedap seperti bawang putih, bawang merah, makanan pedas, dan minuman-minuman beralkohol. Dan berbau atau enggak berbau ya tergantung kalian dalam mengkonsumsi makanan itu bersih atau enggak. Kalau kalian sering makan makanan yang berbau ya otomatis menghasilkan sesuatu yang bau juga. Nah, coba kalian makan minyak wangi dan pasti wangi dong. Gitu aja ya. Cukup sekian dari Miss Queen. Itulah penyebab, penjelasan, dan alasan-alasan kenapa kentut itu berbunyi, kenapa kentut itu berbau, dan penjelasan mengenai medis sudah Miss Queen rangkum semuanya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Dan terima kasih banyak buat kalian yang support Miss Queen dengan cara subscribe, like-nya. Jangan lupa tetap pantengin terus ya channel Miss Queen TV ini, karena di channel Miss Queen TV inilah yang akan menguak fakta-fakta menarik seputar dunia ya. Makanya di subscribe biar